warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya sehingga kita bisa diberikan kesehatan juga kesempatan untuk bisa melaksanakan pertemuan P2K2 program Keluarga Harapan pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti acara P2K2. Ibu-ibu, sebelum kita memasuki materi pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita memulai P2K2 ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat ya ibu-ibu semua ya? Harus dong, harus semangat karena ini kan masih pagi juga ya. Untuk mengawali kita biar lebih semangat, kita mengingat yang pernah kita pelajari sebelumnya terkait dengan P2K2 ini. Namanya tepuk P2K2. Masih ingat? Kita coba dulu ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Bisa diulangi lagi biar lebih semangat sebelum kita masuk ke materi. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kali ini kita masuk ke modul pengasuhan anak. Di sini nanti saya akan menyampaikan sesi pertama, yaitu tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak. Tetapi saya di sini lebih khusus akan menjelaskan tentang pengertian anak itu apa, kemudian hak-hak dari anak itu apa saja. Kita pelajari bareng-bareng ya Bu ya. Sebelumnya disampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini itu apa. Kita baca bersama-sama, bisa dilihat flip chartnya. Peserta diharapkan mampu untuk melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Dan indikator keberhasilannya, karena saya di sini hanya menyampaikan pengertian anak dan hak-hak anak. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian hak-hak anak, yang kedua adalah menjelaskan klaster hak anak. Nah, pengertian anak itu sendiri, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Nah, jadi anak itu menurut dari materi ini dilihat dari batasan usianya. Yang dikategorikan anak adalah sebelum usia 18 tahun. Ya. Dan selanjutnya, apa sih hak anak? Pengertiannya dulu, apa sih hak anak? Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Ini menurut Umar Seno Aji. Dan hak anak dapat diartikan yang pertama hak melekat atau asasi pada diri anak, yang kedua pemberian Tuhan yang Maha Esa, yang ketiga hak
ada sejak dilahirkan, bahkan saat di dalam kandungan. Kemudian yang keempat, kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Kemudian yang kelima, jika tidak terpenuhi sama dengan pelanggaran hak. Kemudian yang keenam, jika orang tua tidak memenuhi sama dengan melanggar undang-undang perlindungan anak. Dan yang terakhir, orang tua tidak mampu sama dengan negara yang harus ambil alih. Ya ibu-ibu, ternyata di sini hak anak itu ada 5 klaster. Yang pertama adalah hak sipil dan kebebasan, itu yang masuk ke dalam klaster pertama. Dan yang klaster kedua itu tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Dan untuk klaster yang ketiga itu tentang kesehatan dan kesejahteraan dasar. Dan yang keempat itu klaster tentang pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Dan yang terakhir klaster 5 tentang langkah-langkah perlindungan khusus. Ini saya punya permainan tentang kartu cerita. Nanti kita bersama-sama membacakan satu persatu. Kira-kira cerita ini masuk ke klaster 1 ataukah klaster 2 atau klaster 3, 4 ataukah klaster 5. Ya, kita mulai. Yang pertama kita bacakan ya. Yang pertama, tidak ada satu pihak pun bisa seenaknya merubah identitas kewarganegaraanku. Nah, kira-kira ibu-ibu itu masuk ke klaster 1, klaster 2, atau klaster 3, 4, 5? Nah, tidak ada satu pihak pun bisa seenaknya merubah identitas dan kewarganegaraanku. Iya, benar, masuk ke klaster 1 tentang kebebasan ya. Terus selanjutnya, dalam perang. Dalam perang, akulah yang paling sering jadi korban. Maka lindungi dan rawatlah aku. Nah, ini masuk klaster berapa kira-kira ya? Perlindungan, ya benar, masuk ke klaster kelima ya. Terus berikutnya, aku berhak diasuh oleh orang tua dengan penuh kasih sayang dalam keluarga bahagia sampai dewasa. Nah, ini apa kira-kira ibu masuk ke klaster berapa yuk? Oh ya benar, berarti masuk ke klaster 2 ya, tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Berikutnya, cerita yang berikutnya yaitu tentang agar tetap sehat, aku perlu gizi, pakaian, dan tempat tinggal yang sehat pula. Nah, kira-kira ini masuk klaster berapa ibu-ibu? Kira-kira masuk klaster berapa? Iya benar, klaster ketiga ya, tentang kesehatan dan kesejahteraan dasar ya. Terus berikutnya, cerita berikutnya, pendidikan sangat penting, aku berhak mendapatkannya walaupun keluargaku miskin. Nah, pendidikan, berarti pendidikan masuk ke klaster berapa ibu-ibu? Pendidikan masuknya ke klaster, iya benar, klaster 4 ya, tentang pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Ibu-ibu bisa dibuka buku pintarnya halaman 7 dan halaman 8. Ya, bisa dibaca di situ. Di situ ada jenis-jenis hak, iya kan? Ada apa saja di situ? Ada 4 macam bisa disebutkan. Yang pertama adalah hak hidup, yang kedua ada hak tumbuh dan kembang, yang ketiga ada hak untuk dilindungi, yang keempat ada hak berpartisipasi. Nah, kemudian saya ingin memberikan pertanyaan ke ibu-ibu. Kira-kira bagaimana cara kita sebagai orang tua itu memenuhi hak anak? Salah satu saja bisa disebutkan, mungkin ada yang tahu? Kita bahas bareng-bareng ya.
sejak dari anak lahir. Contohnya misalkan ketika anak itu lahir, sebagai orang tua, hak yang harus kita berikan apa? Ya, kita harus menguruskan akte kelahiran anak, ya. Kemudian kita masukkan identitas anak itu ke dalam kartu keluarga. Nah, itu seperti gambar di contoh ini, Bu. Akte itu apa sih? Ini akte kelahiranku. Akte itu bukti kewarganegaraanmu. Nah, jadi mengurus akte kelahiran anak itu adalah salah satu bentuk kita untuk memenuhi hak anak. Apabila kita tidak menguruskan akte, sama dengan tadi apa, Bu? Sama dengan kita melakukan pelanggaran hak, dan itu artinya kita melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi penting. Setelah diuraikan, ternyata di sini ada 31 hak anak. Yang pertama, hak bermain. Kemudian yang kedua, hak berkreasi. Yang ketiga, hak berpartisipasi. Yang keempat, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan. Yang kelima, bebas beribadah sesuai agamanya. Yang keenam, bebas berkumpul. Yang ketujuh, bebas berserikat. Yang kedelapan, hidup dengan orang tua. Yang kesembilan, kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang. Yang ke-10, nama. Yang ke-11, identitas. Yang ke-12, kewarganegaraan. Yang ke-13, pendidikan. Yang ke-14, informasi. Yang ke-15, standar kesehatan paling tinggi. Yang ke-16, standar hidup yang layak. Terkait dengan perlindungan, ternyata haknya juga masih ada 17, itu hak pribadi. Kemudian 18 dari tindakan penangkapan sewenang-wenang. Kemudian yang ke-19 dari perampasan kebebasan. Yang ke-20 dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi. Yang ke-21 dari siksaan fisik dan non-fisik. Yang ke-22 dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking. Kemudian yang ke-23 dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual. Kemudian yang ke-24 dari eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan. Kemudian yang ke-25 hak perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerjaan anak. Yang ke-26 hak perlindungan dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas atau kelompok adat terpencil. Kemudian yang ke-27 hak perlindungan dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak. Yang ke-28 hak perlindungan khusus dalam situasi genting atau darurat. 29 hak perlindungan khusus sebagai pengungsi atau orang terusir atau tergusur. Yang ke-30 hak perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum. Kemudian yang terakhir 31 hak khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial. Yang saya harapkan kepada ibu-ibu semua bisa mengambil nilai-nilai positif dari materi P2K2 kita pada pagi hari ini. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita lanjutkan kembali materi pengasuhan anak di bulan depan insyaallah. Dan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga.